Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mbak. Mungkin agak terganggu ya. Dan saya izin pakai masker. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat, amma ba'd. Pimpinan JP3M Kabupaten Pati yang saya hormati, segenap para bunyai nawaning beserta pendengar setia Radio Pas FM, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan di setiap urusannya. Tema yang akan kami kaji pada pertemuan kali ini, Mbak Amel, yakni anak yatim dalam bingkai keluarga maslahah. Seperti kita ketahui bahwa anak yatim itu ibarat anak ayam yang tidak punya induk. Mungkin dari anak-anak yang lain masih diberi perhatian penuh oleh orang tuanya, tetapi untuk anak yatim dia kekurangan satu perhatian dari orang tuanya atau bahkan kedua-duanya. Dalam hal ini figur kita, teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatim. Ayahnya wafat semenjak beliau di dalam kandungan dan ibunya wafat ketika beliau masih sangat kecil. Rasulullah benar-benar tahu bagaimana menjalani hidup sebagai seorang yatim. Bahkan bukan hanya itu, ulama-ulama kita, di antaranya adalah Imam Syafi'i, itu juga yatim di usia 2 tahun, diasuh oleh ibundanya dalam keadaan yang sangat sederhana. Akan tetapi ibunya sangat cinta kepada ilmu dan selalu hadir di setiap ada majelis ilmu. Karena keterbatasan ekonomi pada saat itu yang dimiliki ibunda dari Imam Syafi'i, yang dibawa bukan kertas, tapi yang dibawa adalah pelepah kurma, batu-batuan, tulang-tulang untuk menulis apa yang telah disampaikan para gurunya. Dari keteladanan ibunda Imam Syafi'i, Imam Syafi'i di usia 7 atau 9 tahun sudah menghafal Al-Quran lengkap 30 juz. Dan di usia 9 atau 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, kitab hadis yang bernuansa fikih, hanya dalam waktu 9 atau 10 hari saja, Mbak Amel. Bahkan Imam Syafi'i itu memiliki guru, di antara gurunya adalah perempuan. Makanya saya sangat bangga jika ada perempuan yang memiliki, apalagi wanita muslimah, di antara kita yang memiliki 4B, brain, beauty, belief, and behavior. Seorang wanita dituntut untuk cerdas. Cerdas bukan berarti kita berpendidikan setinggi-tingginya, bukan hanya itu saja maksudnya. Tapi kita harus mampu cerdas membaca situasi, cerdas menghadapi zaman, dan cerdas di dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Yang kedua, beauty. Kita tahu bahwasanya perempuan adalah sumber kecantikan. Kecantikan yang datang bisa dari inner atau outer. Yang ketiga adalah belief. Seorang perempuan jika imannya mantap akan mampu menghadapi situasi apapun meskipun dia merawat anak yatim. Yang keempat, behavior.
yaitu etika. Seorang perempuan akan sangat bernilai, berkualitas, bukan hanya kepintarannya, bukan hanya cakap bicaranya, tetapi yang paling utama adalah adab. Jadi 4B itu terbingkai dalam satu etika norma agama yang terglobal dalam syariat agama Islam. Oke. Jadi dari contohnya Rasulullah dan Imam Syafi'i, ada hadis yang meriwayatkan bahwa pentingnya anak yatim itu, hingga Rasulullah setiap 10 Muharram selalu mengundang anak-anak yatim beserta keluarganya untuk makan bersama. Padahal sekelas Rasulullah pada saat itu adalah pemimpin, bukan hanya pemimpin politik, tetapi pemimpin spiritual, tetapi mau membaur dengan mereka, anak yatim yang nyuwun sewu, kekurangan harta bendanya, kekurangan hidupnya, yang pada masyarakat zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul adalah sangat tidak manusiawi, hingga Rasulullah memuliakan anak yatim piatu untuk diajak makan bersama beserta keluarganya. Apalagi kita, Mbak. Apalagi kita, maka alhamdulillah dari semangat Rasulullah itu tercipta semangat para umatnya untuk selalu menyayangi, menyantuni, dan merawat anak-anak yatim. Contohnya di Nahdlatul Ulama ada Baznas, ada santunan yatim piatu setiap Muharram, bahkan ada santunan yatim piatu setiap bulannya. Itu adalah bukti bahwa kita sebagai umat muslim telah mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara membentuk keluarga yang maslahah agar selalu tercipta keharmonisan dan bisa menjadi teladan untuk anak-anak. Nah, ini yang menjadi PR juga untuk orang tua ini ya. Kita semuanya lah ya. Enggak. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, Mbak Amel. Karena saya belum berpengalaman memiliki anak, ya. Mungkin saya akan mencoba menjawabnya. Bagaimana cara mencetak agar keluarga menjadi keluarga yang maslahah dan bisa menjadi contoh untuk anak-anak? Sebelumnya saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW. Tuba liman asbaha ghazian wabata hajan. Rasulullah niku dawuh, ada bejo-bejone apa nggih, seberuntung-beruntungnya orang itu kalau pagi mendapatkan pahalanya jihad dan kalau malam mendapatkan pahalanya haji. Siapa itu? Rajulun masturun du'iyalin muta'affifun, yaitu adalah laki-laki yang qanaah, marem. Cara orang Jawa itu marem ya. Apabila seorang suami bisa marem kepada istrinya, akan tercipta keharmonisan sebuah rumah tangga. Karena Mbak Amel, masih banyak kita temui berumah tangga sudah 5 tahun, anaknya sudah 3, tetapi jika tidak bisa menerima apa adanya seorang istri, entah kurang glowing atau kurang ceking, itu akan menyebabkan keretakan dalam sebuah rumah tangga atau mengurangi keharmonisan rumah tangga. Yang pertama, qani'un, marem ya. Seorang istri pun juga harus begitu kepada suaminya. Misalkan penghasilan suami tidak seberapa, seorang istri sebisa mungkin bersyukur. Matur nuwun Mas, boten mawon atine pun lega insyaallah. Yang kedua, yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Banyak seorang suami istri itu, seorang suami yang tidak bisa guyon kepada istrinya, tapi dia bisa guyon di depan teman-temannya. Contoh, dia nggak bisa guyonan di rumah tangga, tapi dia di warung kopi bisa blak-blakan sama teman-temannya. Itu sangat. Makanya untuk
menciptakan keluarga yang maslahah, sakinah, mawaddah, warahmah, dimulai dari qanaah, menerima apa adanya. Karena kita menikahi manusia yang tidak lain mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadikan kekurangan suami untuk menjadi kelebihan bagi diri kita, dan kekurangan kita untuk menjadi kelebihan seorang suami. Terus yang untuk menjadi teladan anak, sebagai orang tua, contoh kecilnya, Mbak, kita boso nek cara tiang boso kromo nggih, nek cara tiang Jawi, untuk nyontoh boso kali garwa itu akan menjadi salah satu tauladan untuk anak kita. Contoh kalau kita sama suaminya jangkar gitu, saenake dhewe, sakarepe dhewe, anak juga akan demikian. Contoh kecil lagi, kalau kita bepergian salim sama garwane. Tadi Mbak Amel udah salim belum? Itu bagian dari contoh ya. Anak akan melihat kebiasaan orang tuanya, ibunya yang selalu salim sama bapaknya. Itu juga bagian dari tauladan yang sangat remeh, kecil, tetapi itu sangat berpengaruh untuk anak-anak kita. Saya rasa itu. Iya, itu sebagian kecilnya gitu. Iya, memang yang dilakukan sehari-hari seperti itu, Ustazah ya. Jadi meskipun hal yang kecil, remeh, tetapi itu penting ya, detail-detail seperti itu. Benar ya. Gitu, itu dia tadi Mas Ahmad yang ada di Tayu. Untuk yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Baik, kita lanjutkan lagi mungkin untuk sesuai dengan tema kita, anak yatim dalam bingkai keluarga yang maslahah ini, Ustazah, monggo. Nggih. Sebelumnya saya membacakan firman Allah yang sangat familiar di telinga kita ya, yaitu surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama itu? Fadzalikal yad'ul yatim. Fadzalika, mereka itu bisa lembaga, bisa perorangan, bisa masyarakat, bisa negara, bisa bangsa, yad'ul yatim, yang mengherdik anak yatim. Makanya di Al-Quran itu ada sekitar kurang lebih 22 Allah berfirman berkaitan dengan anak yatim. Karena untuk surah Al-Ma'un itu adalah sebuah ancaman yang keras Allah yang tidak bisa ditawar untuk mereka yang mengherdik anak yatim. Contoh, yakni memakan harta anak yatim atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang buruk. Paham gak, Pak? Itu sebuah dosa besar. Maka di satu sisi kita sebagai umat Nabi Muhammad diminta untuk menyayangi anak yatim, tetapi juga harus hati-hati. Karena jangan sampai menyayangi anak yatim ini dianggap sebagai modus. Sekarang kan banyak sekali itu. Karena pada saat itu banyak sekali modus-modus nyon sewu untuk menguasai harta anak yatim. Tentu saja dibalik dari ancaman Allah ada keutamaan anak yatim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Seperti jari telunjuk dan jari tengah bagi mereka yang merawat dengan baik. Dan sabda Rasul juga mengatakan, Rasulullah bersabda yang artinya, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Lalu siapa anak yatim itu? Anak itu bahasa Arabnya walad. Ada dua pengertian. Anak dari orang tua. Yang kedua adalah anak dalam arti khusus, anak yang belum baligh.
bagi yang laki-laki belum mimpi basah, yang perempuan belum haid. Nggih. Jadi yatim itu dalam bahasa Arabnya adalah infirad, sendirian. Anak yatim adalah anak yang sendiri karena tidak punya penanggung jawab hidup, yakni orang tua. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yatim dan piatu. Kalau di Arab yatim, okay? Kalau di Indonesia ada yatim dan piatu. Yatim diperuntukkan oleh mereka yang ditinggal oleh ayahnya, sedangkan piatu mereka yang ditinggal oleh ibunya. Terkait dengan batas usia berapakah anak yatim ini bisa wajib untuk diperhatikan? Apakah ketika mereka sudah balik, apakah sudah bekerja atau sudah menikah juga ini Ustazah? Monggo. Yeah. Tadi sebelumnya sudah saya singgung untuk batasan-batasan anak yatim. Kalau yang familiar pendapatnya adalah anak yatim itu adalah anak yatim, anak yang belum mencapai usia baligh. Sedangkan laki-laki itu sebelum mimpi basah, yang perempuan sebelum masa haid. Saya kira pertanyaannya Bu Sumarni ini dari jaksa sudah terjawab ya. Tapi kalau untuk yang Al-Marawi itu anak yatim itu adalah anak yang bersifat mutlak ditinggal oleh orang tuanya. Baik dia sudah bekerja atau sudah menikah atau sudah gede gitu. Tapi pendapat itu lebih dipakai yang populer tadi, sebelum balik dan sebelum haid. Oke, itu ya Bu Sumarni, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang menafkahi anak yatim ini sendiri, siapa ini yang wajib ini Ustazah? Jika dia masih memiliki ibu dan ibunya masih kuat untuk bekerja, ibu bisa menjadi penopang kehidupan anak. Karena tidak ada salahnya seorang wanita menjadi wanita karir atau wanita yang bekerja demi keberlangsungan orang tuanya, atau ada orang-orang yang berhak memberikan nyuwun sewu bantuan kepada anak-anak yatim. Itu kan tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang yang membantu anak yatim akan bersama Rasulullah berdampingan di surga, bukan di belakangnya Rasul, di sampingnya Rasulullah. Jadi mungkin kita lebih aware lagi untuk ke masyarakat. Betul ya sekali, melihat sisi kanan kiri apakah ada yang yatim yang membutuhkan, bisa kita bantu seperti itu ya. Betul sekali. Nah, ini juga yang memang masih harus kita perhatikan lagi. Benar sekali. Dan sebagai kita sebagai perempuan apalagi masyarakat yang membaur dengan masyarakat yang lainnya, harus benar-benar mampu khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Karena di sistemnya agama, di sistem agama Islam itu kan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus untuk memberikan rahmat, dan kita sebagai manusia juga harus mampu mewujudkan sistem itu di dalam kehidupan. Kehidupan bagian dari anak yatim, bagian dari kehidupan. Pernikahan bagian dari kehidupan. Pernikahan bukan suatu tujuan, tapi pernikahan adalah bagian dari hidup. Gitu. Tapi bagaimana ketika kita mau membantu misalnya, tetapi takutnya tersinggung orang yang kita bantu, kan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, agar tidak menjadikan konflik semacam ini nih, kita harus seperti apa ini Ustazah? Sebelumnya coba kita tanyakan, dekati ya, kita permisi nyuwun sewu. Dengan bahasa kita ya sebagai santri, nyuwun sewu, andai kata kaula badhe nderekaken bantu putrane terus pundi. Apabila ditolak, nggih sudah. Apabila diterima, nggih matur nuwun. Karena memang pendapat kita tidak selamanya bisa diterima banyak orang, Mbak. Kita mencari ridho manusia itu bagaikan tombak yang tidak akan ada ujungnya. Begitu, apalagi di masyarakat.
kita sudah ikhlas nanti dibilangnya Salah lagi. Serba salah. serba salah memangnya kadang-kadang. Nah ini yang harus, berarti kita harus permisi istilahnya Iya. kulon dulu seperti Iya, itu ya betul Ustazah sekali. ya. Dan kita dituntut untuk tidak hanya menjadi solihah pada diri kita sendiri, tapi kita dituntut untuk menjadi muslih dan muslihah. Orang yang selalu bergerak untuk berbuat kebaikan dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah Gitu, ini Mbak. ya, ini yang susah juga ya. Benar sekali. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan, karena memang di era seperti sekarang ini di media sosial kita Ya. upload misalkan mengajak, kita dibilangnya nanti pamer, Sok-sokan. menjaga mata dan juga jari-jari yang lain ini yang Betul agak sekali. susah ini. Geng. Apakah diperbolehkan membiayai anak yatim dari harta zakat ini Ustazah? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Haji Masyadi yang sangat super ya. Luar biasa. Para ulama berpendapat bahwa anak yatim bukan merupakan golongan khusus yang dapat menerima zakat. Oke. Sebab golongan yang berhak menerima zakat itu hanya tertentu pada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhirih. Bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Anak yatim tidak termasuk dari 8 golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Akan tetapi sebagian ulama berpandangan bahwa jika anak yatim memiliki salah satu sifat dari 8 golongan tersebut, misalnya anak yatimnya tidak ada yang menafkahi, atau ada orang yang menafkahi namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut, maka dalam keadaan demikian boleh memberikan harta zakat kepada anak yatim karena ia tergolong sebagai fakir, bukan karena faktor ia adalah anak yatim. Ngoten nggak, Mbak? Berarti ketika yatim tersebut masuk di dalam salah satu golongan orang yang menerima zakat itu ya. boleh ya. Ya. Tetapi kalau tidak, ini tidak wajib seperti itu ya, Ustazah ya. Demikian Pak Mas Hadi yang ada di Waturoyo ya, untuk terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mungkin bisa diberikan kesimpulan karena memang waktu kita terbatas ini, Ustazah. Monggo. Bagaimana bingkai anak yatim dalam keluarga maslahah? Yang pertama, kita tekankan karakter as-siddiq, jujur. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu menjaga amanah dan memenuhi janji. Ini sangat menarik, Mbak Amel. Amanah itu sesuatu yang melekat dengan diri kita, mewujudkan kemaslahatan kita di bumi. Contoh tadi yang saya sampaikan, bahwa anak yatim bagian dari hidup, pernikahan bagian dari kehidupan dan bukan tujuan. Sedangkan al-ahdu, yaitu memenuhi janji, adalah komitmen. Janji yang datang belakangan sebagai komitmen kita untuk mempertahankan keluarga maslahah. Contoh, selalu mempertahankan keluarga dalam naungan sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Yang terakhir, masih kurang 3. Yeah. Ta'awun. Keluarga yang maslahah itu selalu membantu orang-orang di sekitar. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Yang keempat adalah adil, bisa memposisikan di segala tempat. Yang kelima adalah istiqomah, konsisten untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, karena akhlak penghuni surga itu ada 3.
Salah satunya adalah berbuat baik meskipun tidak diterima, memaafkan meskipun hati tersakiti, dan kita nyuwun sewu minter ini kenapa nggih? Kita berbagi sama orang yang pelit dengan kita. Itu alatnya ahli surga. Itulah anak yatim dalam bingkai keluarga maslahah. Sebenarnya masih banyak, tapi insya Allah dilanjut pertemuan yang akan datang. Iya, masih kami tunggu juga untuk materi-materi yang luar biasa di setiap hari Jumat. Kita bisa mendapatkan ilmu yang pastinya ini bermanfaat untuk kita semuanya, baik diri sendiri maupun bisa kita bagi ke lingkungan masyarakat kita ya. Terima kasih Ustazah untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.